Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Hadratul kurama wal fadil yang sangat saya muliakan, para jamaah Masjid Sukri Adnan, wabil khusus sederek kula Ustaz Anwar Musaddad dan juga para jamaah Majelis Taklim dan juga semua yang rawuh, Bapak Ibu, saya doakan semoga panjenengan oleh Allah dianugerahi rezeki yang halal dan berkah, sehat walafiat, panjang umur serta kenikmatan yang lainnya. Alhamdulillah, kita akan mengkaji kali ini tentang beberapa keutamaan surat di dalam Al-Quran. Surat di dalam Al-Quran ada sebagian yang memang diutamakan untuk dibaca, dianjurkan dalam hal untuk kemudian kita baca, baik keseharian ataukah secara keseluruhan. Kita akan mengawali dengan kebiasaan ulama kita dahulu. Dahulu kebanyakan ulama kita itu terbiasa mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu yang tidak lama. Terus terjadi degradasi, terjadi penurunan. Ada di antara kita yang khatam mungkin 1 tahun sekali, ada mungkin yang khatam 3 tahun sekali, mungkin bahkan seumur sehidup hanya khatam sekali, atau bahkan dalam seumur hidupnya tidak pernah khatam kecuali minta dikhatamkan ke orang lain. Kapan? Ketika meninggal dunia itu, Pak. Ketika meninggal dunia. Kita awali ini yang selalu disampaikan oleh guru saya dari Pondok Pelosok, Kiai Nurul Huda Jazuli, Abqahumullah bisalamah wal afiyah. Jadi beliau sering ketika di pondok itu dulu, di antara yang diwariskan oleh Gusmi atau Kiai Hamim Jazuli itu adalah khatmil Quran, baik ketika haul guru kami maupun ketika awal tahun dalam kalender Islam. Biasanya Kiai ketika khatam Al-Quran atau mengawali khataman Al-Quran, beliau menyampaikan riwayat ini: Man syahidal Quran hina yuftah faka'annama syahida fathan fi sabilillah. Barang siapa yang menghadiri, yang menyaksikan pembacaan pertama khatam Al-Quran, pembacaan pertama, maka seolah-olah dia menghadiri ketika sebuah negeri berhasil ditaklukkan dan mendapatkan kemenangan. Fathan fi sabilillah ini oleh Kiai Nurul Huda sering ditafsirkan dengan ayat yang kemudian inna fatahna laka fatham mubina di dalam surat Al-Fath itu. Kalau di antara kita tidak ada yang hadir saat pembukaan awal dari Al-Quran, paling tidak ketika ada khataman kita hadir, dan ini pahalanya lebih besar. Wa man syahida khatmahu hina yukhtam faka'annama syahidal ghanaim tuqsam. Barang siapa yang mendatangi khatam Al-Quran, yang hadir, yang menyaksikan khatam Al-Quran itu, maka sama seperti ketika menyaksikan pembagian harta jarahan perang. Tidak ikut perang tetapi dapat bagian itu. Ibarat orang yang mendapatkan ghanimah, ini sama dengan orang yang berangkat tahlilan agak terlambat, Pak. Tahlilannya tidak ikut, berkatnya rata. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi jangan dibiasakan yang begini nih, Pak. Kemudian apalagi keuntungan kita saat menghadiri khatam Al-Quran, terdapat dalam riwayat Imam Abu Nuaim bahwa dalam sebuah hadis ini, inda kulli khatmatin da'watum mustajabah. Bersamaan dengan khatam Al-Quran, Allah akan mengabulkan sebuah doa yang diminta saat itu. Jadi saya misalnya
kok kebetulan tarawih di suatu tempat yang tadarusnya saat itu dibilang oleh panitia, oleh pengurus masjid sudah khataman, saya ikut khataman. Kenapa? Hampir nggak mungkin kita tadarus ikut khatam. Maka saat khataman itu, panjenengan selipkan berdoa di saat keramaian orang-orang berdoa itu. Di antara doa yang paling lazim saya baca saat khatam Al-Quran, itu di samping minta kesehatan adalah kemudahan untuk melunasi cicilan dan hutang. Wah, ini berarti sesuai survei, ini banyak yang mendukung saya. Karena yang ngalami juga sama. Beli motor cicilan, beli rumah cicilan, beli mobil cicilan, beli HP cicilan, beli TV cicilan. Satu rumah itu isinya nopo? Cicilan sedaya, betul nopo-nopo. Pokoknya betul mencicil niku. Mana dalilnya tentang cicilan? Dalilnya tentang cicilan karena hari ini banyak orang bertanya-tanya itu, Pak. Dalilnya yang disampaikan oleh para mufti di negeri Mesir adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada seorang sahabat bernama Barirah. Sahabat Barirah ini datang kepada Siti Aisyah. Beliau katakan, saya melakukan akad kitabah atau menjadi budak mukatab, budak yang merdeka dengan cara melunasi kepada majikannya. Kata beliau, akad kitabah saya itu 9 dirham uang keping perak. Kemampuan Barirah ini per tahunnya membayar 1 keping perak. Berarti setelah membayar selama 9 tahun baru merdeka. Ini merdeka dulu dari seorang budak. Sekarang kita mencicil bukan dari sebuah budak, bukan. Tetapi untuk melunasi nopo? Motor 1 tahun, mobil 5 tahun, agak aman itu. Kalau rumah pinten? Niki kok sepakat niki tertawanya. Biasanya sampai punya cucu. Ini betul masalah, betul masalah. Jadi sekali lagi, niki mungkin suatu saat, apakah bulan depan ataupun kapan, kalau akan membahas tentang masalah riba, tentang cicilan dan seterusnya. Kalau bahas cicilan kok kayak tenang semua itu, kenapa Pak? Apa karena sudah ada dalilnya gitu? Wah, ini tenang, berarti besok bisa cari cicilan lagi kan? Kemudian berikutnya adalah yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Hadis riwayat inilah yang tadi disampaikan. Sahabat Anas, kalau beliau khatam Al-Quran, maka beliau kumpulkan anak cucunya, lalu beliau doakan. Jadi kalau di Masjid Sukri Adnan ini misalnya sebulan sekali atau 1 tahun sekali ada khataman, monggo sami rawuh. Sebab amaliyah ulama kita mulai dari para sahabat, kalau khatam Al-Quran niku memang doa bersama, meminta kepada Allah baik tentang sehat, tentang nopo mawon yang menjadi hajat. Mungkin yang dibaca ketika nopo ini doa khatam Quran niku, seingat saya boten enten doa tentang masalah cicilan niku boten enten, tetapi Anda bisa menyelipkan. Ya nopo cara nih? Nggih boten usah berbunyi gitu. Cukup ya Allah utang kula ya Allah gak mari-mari gitu. Niku bisa panjenengan mintakan kepada Allah untuk dimudahkan. Kemudian niki dari seorang mufassir dari kalangan tabi'in bernama Imam Mujahid, balaghana anna ad-du'a yustajab inda khatmil Quran, bahwa telah sampai kepada kami kalangan tabi'in bahwa Allah akan mengabulkan doa setelah khatam Al-Quran. Maka mereka kalau khatam Al-Quran, mereka berdoa dengan beberapa permintaan. Kemudian niki dulu para ulama kita, Amirul Mukminin
para khalifah, khulafa ar-rasyidin, mereka beliau-beliau ini khatam setiap 6 hari sekali. Jadi 6 hari khatam, 6 hari khatam. Karena memang kebanyakan hafal Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan 2 malam khatam, 2 malam khatam. Kalau kita meniru beliau 6 hari khatam, 6 hari khatam, boten nyebut gawe, Pak, boten nyebut damai. Niki Ubay bin Ka'ab khatam setiap 8 hari sekali. Sa'ad bin Jubair, Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in niki khatam 2 malam sekali. Yahya bin Qattan niki sehari semalam niku khatam Al-Qur'an nggih, kados hafid niku dibaca terus. Tapi nggih boten saged ditiru, Pak. Nggih boten saged ditiru. Nggih kula kali panjenengan saged mawon niru, ya napa carane? Baca kulhu 3 kali, kan pun lumayan nih kan. Oh, memang ada pendapatnya. Oke, jadi kata Imam Ahmad yang dikutip oleh Imam Al-Hafidh Jalaluddin Abdurrahman Asyuti, kalau khataman Al-Quran ketika bagian Qul Huwallahu Ahad, Imam Ahmad tidak sependapat kalau diulang 3 kali. Tetapi kata beliau Imam Asyuti, di masa itu sudah ada beberapa kalangan ulama, kalau khatam Al-Quran, Qul Huwallahu Ahad, Al-Ikhlasnya diulang 3 kali. Diulang 3 kali. Kenapa? Karena ada hadis riwayat Bukhari bahwa Qul Huwallahu Ahad la ta'dilu thulutsal Quran. Bahwa surat Al-Ikhlas itu adalah sepertiga Al-Quran. Berarti kalau 3 kali kan fayahsulu bidzalik khatmah. Ada yang mengatakan dari 3 kali surat Al-Ikhlas diulang itu kemudian menghasilkan pahala khatam 1 Al-Quran, tetapi tetap lebih utama. Sama dengan orang yang ketika disebutkan dalam beberapa hadis, orang yang melakukan sholat sunnah di Masjid Quba itu kan sama dengan umroh. Tapi kalau melakukan umroh sendiri tetap lebih besar pahala umroh. Sebab mulai dari tawaf, mulai dari sa'i dan seterusnya, niku lebih banyak. Pun kulo kali panjenengan mungkin hampir tidak ada yang mampu mengkhatamkan Al-Quran seperti para ulama dulu. Ya kita turunin sedikit. Pinten mampunya. Kebanyakan di antara kita hampir dalam setiap hari itu mampu dan bisa membaca surat Yasin. Bahkan kalau kali panjenengan sudah setengah hafal dengan surat Yasin. Lu kok setengah hafal? Enggak. Sebab ketika ada yang memimpin Ustadz Sadat misalnya membaca Yasin, niku ikut semua meskipun gaya ndak pegang. Tapi begitu Ustadznya batuk berhenti, niku mendekap niku. Berarti kan setengah hafalnya nih. Nek enten sing nutun gayane mau nafal boten nyekel. Lalu bagaimana dengan masalah surat Yasin ini? Surat Yasin ini, kalau panjenengan membaca buku, saya dulu mendapat kiriman dari seorang ustadz salafi senior, namanya Ustadz Yazid Jawas dari Bogor sana. Beliau mengumpulkan satu buku kecil tentang hadis-hadis palsu surat Yasin dan hadis-hadis dhaif. Jadi yang disampaikan itu riwayat-riwayat palsunya saja. Maka kita kutipkan dari para ulama kita, di antaranya yang disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi dan seterusnya, bahwa ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillah ghufirallah. Barang siapa yang membaca Yasin dengan mengharap ridho dari Allah, maka dia akan mendapatkan ampunan. Dikomentari oleh Syekh Asy-Syaukani, hadis ini adalah hadis masuk kriteria sahih. Bahkan di dalam komentarnya Imam Ibnu Katsir, isnaduhu jayyid, sanadnya bagus. Fala wajha li dzikrihi fi kutubil mawdu'at. Maka salah kalau ada orang menyebut hadis ini masuk kriteria hadis maudhu,
termasuk Syekh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at. Jadi kalau kali panjenengan baca Yasin tidak ada masalah. Jangan pernah takut dengan tuduhan hadisnya palsu, jangan takut. Lalu baca Quran kok dilarang nih? Jadi sekarang ini Pak, kalau baca Yasin dilarang, nonton dangdut tidak ada yang melarang Pak. Kalau baca Quran di kuburan diharamkan, masuk ke diskotik dibiarkan. Jadi zaman sekarang ini sudah zaman kebolak-balik. Orang yang ingin melakukan kebaikan dengan tuduhan bid'ah sehingga dijauhkan, sementara mereka yang mabuk mendem tidak diapa-apain. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki saya bacakan sholawat karena panjenengan kelihatan tegang semua. Niki nopo kok tegang niki Pak? Dalam masjid bukan tempatnya ketegangan. Pun mana dalil kita berkenaan dengan surat Yasin dibaca untuk orang yang sudah meninggal? Ini riwayat yang kita gunakan. Hadis ini memang dinilai dhaif oleh kalangan mereka, baik karena ada seorang perawi bernama Abu Utsman yang dinilai majhul, kemudian sanadnya mudharib dan macam-macam. Dalam riwayat ini, Iqra'u ala mautakum Yasin, bacakan surat Yasin pertama untuk orang yang akan wafat. Boleh dibaca untuk orang yang sudah meninggal ketika belum dikubur atau setelah dimakamkan. Makanya kulo kali panjenengan hampir ketika datang ke masjid, datang ke makam, kita yang menemukan surat itu, surat Yasin dan rangkaian tahlilnya. Saya tanya Pak, sinten ulama yang merangkai, yang merunut bacaan Yasin tahlil? Ada yang tahu? Kalau ada surat Yasin di depannya ada fotonya, niku bukan pengarang Yasin tahlil. Sinten niku Pak? Kulo dulu pernah ditawari jadi foto model, tapi saya tolak, karena foto model surat Yasin Pak. Jenengan purun apa betul? Kalau purun saya pesankan besok. Mengenang. Kita lihat dalam pembahasan oleh para ulama kita berkenaan dengan masalah Yasin tahlil ini. Jadi menurut beberapa kiai kita yang merangkai, yang meruntut bacaan Yasin tahlil itu namanya adalah Sayyid Abdullah Al-Haddad, pengarang Shahibu Ratibil Haddad, yang mengarang itu Pak, ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Beliau yang meruntut bacaan itu yang kemudian sampai ke kita. Ada lagi versi lain, kalau panjenengan ke Mesir, panjenengan ke Yaman, ke beberapa negara mungkin beda bacaan, urutannya beda, tetapi sama-sama mengatakan bahwa zikir yang kita baca dari orang yang hidup kepada mereka yang meninggal itu sampai. Pun kemudian sekali lagi niku yang berkenaan dengan surat Yasin tidak ada masalah bagi kita. Bagaimana dengan surat Al-Kahfi? Surat Al-Kahfi ini yang kemudian sering berpolemik dengan saudara-saudara kita dari yang mengaku pengikut klaim dari Salafi. Mereka sering mengatakan begini, di meme, di tulisan, di macam-macam itu, Nabi mengajarkan di malam Jumat atau hari Jumat membaca surat Al-Kahfi, para kiai mengajarkan surat Yasin. Anda ingin ikut Nabi apa ikut kiai? Gimana jawabnya Pak? Koyok awak dewe ini kebuatan melok Nabi Pak. Coba kita jelaskan secara utuh keseluruhannya. Memang ada sebuah riwayat Imam Al-Hakim dan lain sebagainya, Nabi bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah, adha'a lahu minan nur fima bainahu wa bainal baitil atiq." Barang siapa membaca di hari Jumat surat Al-Kahfi, maka Allah akan memberi cahaya baginya antara dirinya di negeri tersebut sampai ke Mekah.
Itu kalau di dalam penjelasan kitab Tarsyihul Mustafidin minats thawab, pahalanya sepanjang pahala Indonesia ke Mekah, Pak. Ini Bu. Maka kalau kali panjenengan dianjurkan di siang hari membaca surat Al-Kahfi. Memang agak panjang memang. Kalau saya bacanya itu sebelum Jumatan, Pak. Jadi kalau setengah jam 12, jam 11:15 biasanya sampun ke masjid. Biasanya kalau memang baca Al-Kahfi. Selesai tidaknya tergantung azannya Pak Bilal. Kalau Pak Bilal azan berarti saya tutup. Kalau tidak azan-azan sampai selesai biasanya. Jadi insya Allah juga dari pengertian hadis ini ada yang memaknai tentang kemudahan perjalanan Anda untuk ke Mekah. Karena ada cahaya di sana. Loh, saya sudah bertahun-tahun membaca surat Al-Kahfi tapi kok belum haji dan umroh. Tambahkan lagi namanya surat Waqiah, Pak. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam sinten namanya Imam Al-Baihaqi. Kita tingali bahwa suratul Waqiah suratul ghina. Kita tingali riwayatnya dari berkenaan dengan surat Waqiah ini. Niki biasanya kesenangannya para kita kita semua, betul. Barang siapa membaca surat Waqiah setiap malam, lam tusibhu faqatun abada, dia tidak akan miskin selamanya. Ini riwayat Al-Baihaqi. Hadisnya dhaif, tetapi kalau kita baca tidak ada masalah. Karena didukung dengan riwayat yang lain. Saya sudah bertahun-tahun baca Al-Kahfi belum berangkat, baca surat Waqiah belum berangkat. Ya berarti suratnya kurang, Pak. Tambah nopo surat tanah, Pak. Surat tanahnya niku jenengan apa namanya? Surat mobil nggih. Surat nopo malih, Pak? Budal nopo boten, Pak? Budal wong sule niku akhire terus. Niku namine mobil sekolah gini ku, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sekali lagi berkenaan dengan surat Waqiah, niki yang biasa oleh para kiai kita diajarkan adalah untuk kemudian menjadi salah satu sababiyah dari Allah menjadi kemudahan terhadap lancarnya rezeki. Kemudian berikutnya inggih menika yang kemudian tentang surat Yasin. Man qara'a lailatal jum'ah hamim ad-dukhan wa yasin asbah maghfuran lah. Barang siapa membaca surat Hamim ad-Dukhan dan surat Yasin, maka Allah akan memberi ampunan kepadanya. Jadi kita mengamalkan kedua-duanya. Al-Kahfi kita baca siang hari, Yasinnya malam harinya, Pak. Jadi jawaban tadi ikut kiai otomatis ikut Nabi, Pak. Memang ditemukan kok riwayat tentang membaca Yasin di malam Jumat, ada riwayatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian setelah surat itu ada lagi satu surat namanya adalah surat Al-Mulk atau dikenal dengan surat Tabarok. Surat Tabarok niki riwayatnya dan hadis menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surat Tabarok hiyal mani' min adzabil qabr. Surat Tabarok itu adalah surat yang dapat mencegah dari siksa kubur. Itu 10 kali panjenengan orang yang membaca selama di dunia surat Al-Mulk, di antara manfaat dan faidahnya kelak di alam kubur 10 kali panjenengan akan dibela oleh surat ini. Akan diselamatkan oleh Allah karena selama di dunia membaca surat Al-Mulk. Kita lihat riwayat utuhnya. Riwayat yang lengkap terdapat dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Pak. Kita tingali hadisnya. Awalnya ada seorang sahabat. Seorang sahabat ini matur datang kepada Nabi karena mengalami kejadian. Kata beliau, niki daraba ba'du ashabin Nabi. Ada sebagian sahabat Nabi
yang membuat kemah, yang membuat rumah-rumahan kecil itu, ternyata di bawahnya itu kuburan. Wa huwa la yahsibu annahu qabrun. Dia tidak menyangka dan tidak tahu di bawahnya itu kuburan. Ternyata sahabat ini mendengar dari dalam kubur itu, fa idza fihi insanun yaqra'u surat tabarak. Ternyata dari dalam kuburan itu ada manusia di dalamnya membaca surat tabarak sampai khatam. Dan sahabat itu mendengarkan sampai selesai. Ini sahabat, Pak. Kalau kita insya Allah langsung lari, tidak balik, Pak. Ini gak usah nang kene maneh. Jangankan surat tabarak, panjenengan datang ke kuburan lalu mengucapkan salam, kok ada jawaban dari kubur, insya Allah balik nih, Pak. Makanya kenapa Nabi ini besoknya sahabat niki datang kepada Nabi, Nabi semalam saya masang tenda, ternyata saya tidak tahu kalau itu adalah kuburan, ternyata di dalamnya ada roh yang membaca surat tabarak. Nabi menjawab, hiyal mani'ah. Surat tabarak itu adalah surat yang mencegah, hiyal munjiyah, yang menyelamatkan, tunjih min adzabil qabr, yang menyelamatkan dari siksa kubur. Kemudian hadis ini dikomentari oleh seorang imam ahli hadis bernama Abdul Rauf Al-Munawi. Kita tingali mungkin rian, Pak. Niki leren loading rumiyin tasik golek, tasik munyer, Pak. Ketika kemudian menyangkut riwayat ini, Imam Al-Munawi, Imam sinten namine Abdul Rauf Al-Munawi di dalam kitabnya Faidul Qadir, sekedap niki, beliau kemudian mengomentari, lau annaha idza quri'at ala qabri mayyit mana'at anhul adab. Kalau panjenengan datang ke kuburan lalu panjenengan membacakan surat tabarak, maka Allah kemudian juga mencegah siksa itu kepada ahli kubur. Jadi kalau di antara kita yang selama ini sering membaca surat Yasin ke kuburan, sekali-kali ditambah dengan surat Al-Mulk. Kenapa? Sekali lagi, surat Al-Mulk niku tidak hanya untuk kita yang dapat mencegah siksa kubur, tetapi untuk mereka yang sudah wafat pun juga mendapatkan keberkahan dari Allah dari surat tersebut untuk tidak disiksa. Kalau kulo ningali kondisi, Pak, kalau kulo datang ke makam orang tua saat banyak peziarah, niku kulo kathah maca surat Yasin, surat sembarang kulo waca, kecuali surat nikah sing mboten kulo waca. Nah, kecuali kalau niku sepi, ten kuburan kok sepi, kulo maca kulhu ping 3 tok niku, Pak, terus balik. Sebab sepi, Pak, kalau koncone. Jadi terus nun sewu sekali lagi niki yang kulo kali panjenengan amalkan dari beberapa surat. Kemudian apakah kalau terus-menerus membaca surat itu, apakah kemudian berarti ada pembiaran terhadap surat yang lain? Oh, boten. Kita tingali. Jangan kemudian ini cuma surat terus, surat Yasin saja yang dibaca. Padahal Al-Quran ada 114 surat. Ini yang dibaca cuma 3 surat saja, dan seterusnya. Boten nopo-nopo, Pak. Coba kita lihat. Ada satu hadis riwayat Imam Bukhari, ngeten. Saat itu ada di Masjid Quba. Di Masjid Quba ini ada satu orang sahabat yang menjadi imam. Setiap dia mengawali rakaat, dia membaca Qul huwallahu ahad sampai selesai. Pokoknya Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad. Setelah itu baru dilanjutkan dengan surat yang lain. Artinya apa? Dia tidak lepas dari Qul huwallahu ahad. Dan dia lakukan dalam setiap rakaat salat. Akhirnya teman-temannya niki mengeluh. Oh, niku kok maca Qul huwae. Kalau kata Kiai Anwar Zahid nopo? Beliau ini yang dibaca kulhu terus, lalu matur kepada Nabi.
Dia mengadu kepada Nabi. Nabi, imam di tempat kami di Masjid Quba itu baca kulhu terus Nabi. Marahkah Nabi? Boten. Nabi mengklarifikasi, Pak. Sahabat itu dipanggil. Ya fulan, wahai fulan yang menjadi imam di Masjid Quba, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuk. Kenapa Anda tidak mengikuti saran dari jamaah sampean? Wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi surah. Kenapa sampean kok setiap rakaat membaca qul huwallahu ahad terus? Jawabannya simpel, Pak. Inni uhibbuha. Nabi, kulo cinta dengan al-ikhlas. Kulo senang dengan qul huwallahu ahad. Apa jawab Nabi? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu terhadap surat Al-Ikhlas terus-menerus itu membawamu masuk ke dalam surganya Allah. Jadi membaca satu surat terus-menerus boten masalah. Panjenengan tiap hari ya sintok mawon. Orang Madura itu, Pak, kadang dia buta huruf, tidak bisa baca Quran, tapi Yasin hafal, Pak. Kulo yakin lebih baik daripada yang tidak baca sama sekali. Maka sekali lagi, kulo kali panjenengan boleh hanya menetapi, misalnya tiap malam cuma membaca surat Al-Mulk saja, boten masalah, boten apa-apa. Sekali lagi diperkenankan. Nah, ini kebetulan, Pak. Ada orang bulak banteng, semua bulak banteng nopo boten, Pak. Kapan-kapan kulo terakan ten mriku. Ada jamu cosplon, Pak, ten mriku, Pak. Ten mriki nggih enten, cuma kapan-kapan mawon. Ngeten. Di bulak banteng itu ada seorang bapak di dalam rumah niku, setiap sholat membaca qul huwallahu ahad. Rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua setiap hari. Anaknya tanya, "Bu, bapak itu yang dibaca kok qul huwallahu ahad? Apakah ibunya akan menyampaikan hadis niki boten?" Kata ibunya, "Wong apale qul tok bapakmu iku le. Kaono apal maneh." Nah, niki salahe kok boten ngaji ngoten lho nggih. Terus minimal kalau kali panjenengan jangan qul huwallahu mawon, jangan qul huwallahu ahad mawon. Napa malih wal asri kan pun lumayan nggih. Inna a'thaina, ini surat-surat idaman di dalam Al-Qur'an karena paling singkat. Saking kula cekap semanten, ada waktu sekitar 10 menit kalau ingin ditanyakan. Monggo, kalau agak mudah insyaallah saya jawab, kalau sulit saya serahkan kepada ustadz muda kita, Ustadz Anwar Musaddad. Monggo, saya persilahkan. Ada pertanyaan? Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Dalam Al-Quran ada 114 surat. Ini berkaitan dengan Jumat siang itu sebelum membaca surat Al-Kahfi. Kebetulan kita pada waktu itu membaca Al-Quran yang mana Al-Quran itu suratnya pas Al-Kahfi. Apakah itu sudah cukup hanya itu aja tanpa harus membaca lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan membaca Al-Quran bagi kita membaca Quran itu kan sampai. Kita tidak usah mengurus yang mengatakan tidak sampai. Nopo, lelah Pak. Ngurusi mereka gitu lelah, tidak selesai-selesai. Ini mawon saya tadi pagi memposting, itu yang komentar 300, tidak saya baca Pak. Wis kan wis oke ini pokoknya yang manfaat bagi kita lakukan. Mereka membantah mereka tidak usah digubris. Yang penting apa yang menjadi keyakinan kita itulah yang kita teruskan. Apakah beda ketika kemudian kita membacanya di makam dengan membaca di rumah? Beda, betul beda. Jadi dalilnya ini yang kita gunakan oleh para ulama kita,
ma min 'abdin yamurru bi qabri rajulin kana ya'rifuhu fid dunya fayusallimu alaihi illa waradda alaihi illa 'arafahu wa radda alaihi salam wa fi riwayatin hatta yakum. Kalau kita datang ke makam, ke kuburan orang yang kita kenal di dunia, orang tua, kakek, saudara, tetangga, mantan apa Pak? Mantan anyar Pak, kata orang Madura mantan anyar niku kemanten baru. Lalu kita mengucapkan salam kepada dia, maka dia yang dikubur itu tahu dan kenal siapa kita. Oh ini anak saya, oh ini cucu saya, oh ini kerabat saya, oh ini suami saya. Niku semerep. Sekali lagi dia tahu. Kemudian ini riwayatnya, riwayat Imam Khatib Al-Baghdadi, kemudian Ibnu Asakir dan lain sebagainya. Ini riwayat yang menguatkan lainnya yang disampaikan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya-nya. Tidak ada seorang pun yang berziarah ke makam lalu duduk di dekat makam itu kecuali yang di makam itu senang dengan kehadiran kita. Nah, kita buka komentarnya Imam Asyuti yang mengutip dari Syekh Ibnul Qayyim. Kata beliau, al-hadis wal athar tadullu ala anna zair mata jaa alima bihil mayyit. Berdasarkan dalil hadis dan riwayat dari sahabat tabi'in, kalau ada orang yang berziarah kubur ke makam, mayitnya niku tahu siapa yang datang, mendengar salam yang ia ucapkan, senang dengan kehadirannya, dan dia menjawab salam itu. Maka kalau ada orang membaca Yasin dari rumah dengan membaca Yasin di dekatnya, pahalanya sama-sama sampai, tetapi keunggulannya orang yang datang langsung ke makamnya ada rasa senang yang ada dimiliki oleh penduduk kubur itu. Dari mana kok tahu? Dari hadis Pak, bukan dari pengalaman, karena saya belum pengalaman Pak. Panjenengan ada yang sudah pengalaman apa tidak? Dalam? Saya doakan semoga panjenengan semua sehat walafiat panjang umur. Kalau berkuburan ini aminnya banter Pak, karena memang tidak mau mati semua di antara kita. Ya, jadi kenapa di antara kita kok senang dan betah hidup di dunia ini? Sebab niki Pak. Ada satu hadis riwayat Imam Bukhari berkata, la yazalu qalbul 'abdi qalbus syekh qalbul kabir syaban fitnatain. Manusia itu meskipun dia sudah tua, meskipun umur 100 tahun, dia akan merasa muda dalam dua hal. Nopo? Fi hubbid dunya. Senang dengan dunia. Senang dengan dunia ini tidak melihat umur Pak. Yang tua, yang muda, kalau melihat wanita cantik, sami nopo boten? Sami manduk-manduk ya Pak. Watulil amal, dan memiliki angan-angan panjang. Orang meskipun sudah tua, dia akan betah di dunia karena masih memiliki keinginan-keinginan. Anak sudah punya rumah, ingin punya cucu yang punya rumah, ingin punya cicit yang punya rumah. Itu terus tidak pernah selesai. Jadi sekali lagi, kalau kali panjenengan, ini memang selalu terasa lebih mudah di dunia ini dalam dua hal tadi. Kemudian bagaimana kalau kemudian di hari Jumat, apakah kebetulan di hari itu sedang membaca surat Al-Kahfi, apakah sudah tercover sehingga tidak perlu membacanya? Leres. Jadi kalau sudah pas, misalnya panjenengan rutin maca Quran, rutin baca Quran. Misalnya pada hari Senin juz 1, juz 2, juz 3. Begitu hari Jumat kebetulan juz yang di situ ada surat Al-Kahfinya, maka sampun otomatis sampun otomatis dan meriku memperoleh. Terus tidak perlu diniatkan dari awal boten. Sampun mendapatkan fadilah keutamaan dari surat Al-Kahfi menika. Leres matur nuwun.
Niki tasik cekap untuk satu lagi pertanyaan. Kinten-kinten masih perlu ditanyakan lagi nopo sampun cekap. Monggo, Pak. Waalaikumsalam. Cahaya. Nggih, ampunan. Matur nuwun, terima kasih. Lebih utama mana kalau kemudian digunakan? Niku sama dengan ketika kemudian ada yang bertanya lebih utama mana sholawat dengan istighfar. Sholawat untuk semua aspek, istighfar untuk meminta ampunan. Jawabnya sama-sama utama. Sama-sama utama. Cuma kalau melihat dari tujuan, misalnya nopo, misalnya kita baru saja melakukan perbuatan dosa, maka yang paling utama saat itu istighfar. Tapi menurut Imam Romli tetap lebih utama sholawat dalam segala hal. Kata Imam Romli begitu. Demikian halnya ketika kemudian dua surat ini lebih utama mana? Sama-sama utama. Hajatnya panjenengan yang mana? Kalau hajatnya panjenengan untuk memintakan ampunan kepada Allah, monggo surat Yasin. Kalau panjenengan memiliki hajat ingin meraih pahala yang lebih banyak, monggo surat Al-Kahfi. Tetapi sebisa mungkin karena dua itu sama-sama baik, jangan ditimbang. Yang ditimbang itu antara baik dan jelek mawon. Kalau sama-sama baik ditimbang, khawatir tidak dilakukan kedua-duanya. Wah, ini kalau utamanya surat Al-Kahfi, ternyata Al-Kahfi lebih panjang. Wah, ini terlalu panjang, tidak dibaca. Akhirnya Yasinnya tidak dibaca, Al-Kahfinya juga tidak dapat dua-duanya. Makanya kalau yang baik itu jangan sama-sama ditimbang untuk ditinggalkan salah satunya, jangan. Tetapi kalau ada pas enten, oh ini ada undangan di rumahnya Ustadz Anwar Sadat Yasinan, monggo. Kemudian besoknya hari Jumat membaca Al-Kahfi, monggo. Jadi sekali lagi untuk hal yang baik itu sama-sama kita amalkan, sama-sama baiknya, dan jangan sampai ditinggalkan kedua-duanya. Karena tanda-tanda selesainya kajian kita sudah ada. Tanda pertama tadi sudah berbunyi. Tanda yang kedua ini alarm alamiah. Nopo sikil kula gringgengen. Ini pun gringgengen niki pun alamat niki. Tapi sampun jelas nggih. Matur nuwun. Saking kula cekap semanten dan mugi-mugi panjenengan sedaya bersama Ustadz kita, Ustadz Anwar Musadat, tetap sabar ngajinya, tetap sabar keadaannya nggih. Hujan ndak hujan kata beliau, tetap cari nasi pecel. Status beliau terbarunya tentang nasi pecel. Dari saya cukup sekian. Mugi panjenengan sehat sedaya, panjang umur, rezeki lancar, anak keturunan diberi perlindungan dari Allah. Amin. Al-Fatihah.